Halo semua, hari ini kita mau lanjutkan baca dari kitab Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-60 sampai ke 71. Kita doa dulu ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Kau berikan untuk kami bisa bersama-sama membaca di dalam firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di sini. Engkau mau menuntun kami kepada segala kebenaran. Yesuslah kebenaran itu. Dan kami bersyukur Tuhan, untuk hari yang Kau berikan ini, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar hanya kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke, ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Jadi di sini kita mau ulang sedikit pembacaan yang terakhir, bahwa Yesus itu bilang bahwa Dia itulah roti yang turun dari surga. Siapa yang memakan dagingnya dan meminum darahnya, dialah yang akan memperoleh keselamatan dan akan dibangkitkan dari antara orang mati di akhir zaman. Dan ini mereka, sebagian dari murid-muridnya ini meninggalkan Yesus karena menurut mereka itu terlalu keras untuk didengar. Mereka nggak bisa menerimanya. Jadi seolah-olah Yesus itu mengundang mereka untuk menjadi ke dalam pengajaran kanibalisme. Padahal bukan itu maksud Yesus. Ayat ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Ya, jadi di sini jelas Tuhan Yesus bilang bahwa perkataannya itu bukan perkataan yang kedagingan, tetapi perkataan rohani yang hanya bisa ditangkap dan dimengerti secara rohani, bukan secara kedagingan. Dan inilah kesalahan dari sebagian murid-murid yang akhirnya meninggalkan Yesus. Mereka tidak menangkap apa yang dimaksud Tuhan Yesus sebenarnya. Ayat ke-64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Ya, jadi ternyata murid-muridnya Yesus yang mengikuti Dia dulu itu bukan hanya yang 12 rasul, 12 murid ini, tetapi masih ada banyak lagi. Tidak dijelaskan di sini berapa orang. Ya. Jadi setelah mendengarkan perkataan Yesus bahwa Dia itulah adalah roti hidup dan Dia itulah makanan yang sebenarnya untuk mereka itu nggak tahan mendengarnya. Mereka anggap Yesus itu sepertinya kayak udah gila atau gimana, udah crazy. Ya, dan di situ Yesus bilang bahwa orang-orang yang akan tetap berada dengan yang tetap mengikutinya, mereka itulah yang ditarik oleh Allah untuk datang kepada Yesus. Sehingga walaupun mereka mendengarkan perkataannya yang mungkin buat mereka nggak masuk akal, tetapi karena Tuhan yang menarik mereka, mereka pun tetap bersama-sama dengan Dia. Kita lanjut ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka,
Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimasukkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi di saat Tuhan Yesus menantang ke-12 muridnya, dia tanya mereka, kalian juga mau pergi meninggalkan aku? Nah di saat itulah Petrus memberikan jawaban yang mana, Tuhan mau kemana lagi kita? Cuman dengan kamulah ada kehidupan. Perkataanmu itu adalah perkataan yang kekal. Jadi ternyata Petrus itu bisa merasakan di dalam hatinya, di dalam rohnya, yang mana sungguh-sungguh Yesus itulah roti yang turun dari surga, yang memberikan dia makanan secara rohani, yang memberikan dia perasaan teguh dan iman yang kuat, di mana dia berkesimpulan bahwa tidak ada tempat lain yang bisa dia pergiin kecuali mengikuti Yesus. Tuhan Yesus bilang, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya, jadi di situ Tuhan Yesus menyingkapkan bahwa ke-12 murid inilah pilihannya. Tetapi meskipun mereka semua pilihan Yesus, tetapi ada satu yang memilih untuk tidak mau setia, yang memilih untuk mengkhianati Yesus. Jadi kembali lagi kepada kita. Di saat Tuhan memanggil kita, Tuhanlah yang menarik kita untuk datang kepadanya dan untuk bisa percaya. Dan dalam perjalanan kita dengan Tuhan, Tuhan itu tidak membuat kita seperti robot yang tidak bisa memilih untuk terus mengikutnya. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Di saat kita memilih untuk mengikuti Yesus, kita diberi kebebasan untuk terus mengikutnya dengan setia, atau di dalam perjalanan kita bilang, aduh enggak deh, aku udah gak mau ikut lagi, aku sudah tidak mau melayani, aku udah capek, aku sudah tidak lagi beriman, tidak lagi percaya dengan apa yang difirmankan Tuhan, aku mau mengambil jalanku sendiri, aku lebih memilih kehidupanku yang lama, atau lebih memilih jalan dunia. Tuhan itu tidak akan memaksa kita untuk terus melayaninya atau mengikut jalannya. Dia akan berikan kita kebebasan untuk memilih. Itulah kasih yang sebenarnya. Kasih itu memberi kita pilihan. Tapi di saat kita berada di jalan yang salah, Tuhan itu pasti akan mau menarik kita kembali. Bukan dengan paksa, tetapi dengan kasih. Mengingatkan kita kembali. Merangkul kita untuk kembali. Bukan dengan paksaan, dengan tuduhan, dengan makian. Tidak sama sekali. Ya, jadi saya mau kita sama-sama setia kepada Yesus yang telah memberikan kehidupannya untuk kita di kayu salib. Supaya kita ini hidup di dalam kebenaran, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, ikatan iblis. Kita boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, di mana hati kita boleh bebas dari tekanan-tekanan batin. Kita boleh mengalami pengampunan Tuhan, dan kita juga dibebaskan untuk bisa mengampuni orang lain. Jadi kehidupan di dalam Yesus itu penuh dengan kebebasan, bukan dengan peraturan-peraturan atau ikatan-ikatan. Sampai di sini dulu hari ini. Saya harap kita semua diberkati hari ini. Kita lanjut besok dengan pasal 7 di kitab Yohanes ini. Oke, Tuhan berkati. Dadah.